Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita kembali diizinkan dan dimudahkan untuk bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walaupun pada kesempatan sore hari ini kita masih belajar secara online, namun hal ini tentu saja terus kita syukuri karena insyaallah ta'ala mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan Allah senantiasa catat menjadi satu aktivitas kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan waktu yang kita isi dengan menuntut ilmu ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti di yaumil qiyamah menjadi hujjah untuk kita semua. Bahwasannya dengan ini insyaallah langkah kaki kita akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang kita isi dengan menuntut ilmu agama, tetap Allah Subhanahu wa taala jadikan hal ini menjadi satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sedang inginkan kepada kita semua. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan senantiasa berikan kepadanya pemahaman terhadap ilmu agamanya. Semakin bertambah harinya dan semakin bertambah usianya, dia semakin paham terhadap ilmu agamanya. Tentunya ilmu agama tidak mungkin kita pahami kalau kita tidak belajar. Maka semangat kita di dalam menuntut ilmu itu merupakan tanda terbesar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah dan senantiasa Allah berikan pada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i dan di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapat senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah dengan doa yang maksur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan doa ini insyaallah taala Allah akan jadikan kita mudah dalam menuntut ilmu. Dan dengan doa ini insyaallah taala Allah akan jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua Allah berikan istiqomah untuk senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah dengan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuai dengan hadis yang sahih, mereka akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan Allah akan tempatkan dia di yaumil qiyamah di Jannatul Firdaus, surga tertinggi, surga yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau alaihi salatu wassalam berada di surga yang paling tertinggi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat azan ya Allah wa iyyakunna jami'an. Insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walhamdulillahi ta'ala biiznillah fi hadzal yaum sanunhi ad-darsal akhira min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ala wa huwa ad-darsus salis wal ishrin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah kita akan sama-sama menyelesaikan pelajaran yang terakhir dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama, yaitu tepatnya kita akan kembali melanjutkan pelajaran yang ke-23. Walidzalika arju an taftahna ad-darsa salisa wal ishrin min kutubikunna jami'an. Oleh karena itu silahkan kepada umat sekalian untuk membuka kembali pelajaran yang ke-23 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama. Walhamdulillahi tabaraka wa ta'ala fi liqa'il madi laqad dzakartu lakunna jami'an muqaddimatan an qa'idatin darasnaha minad darsi as-salis wal ishrin. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan muqaddimah, pendahuluan kepada ummahat tentang kaidah yang kita pelajari dari pelajaran yang ke-23. Al-qa'idah allati darasnaha minad darsi as-salis wal ishrin hiya qa'idah al-isim mamnu'un minas sarf au nufassil bi tafsiliyan naqul nadrusu qa'idah alamatal i'rab minal asma'il ghairu munsharif. Atau bisa kita bilang bahwasanya alhamdulillah di pertemuan sebelumnya saya sampaikan pada ummahat tentang kaidah isim mamnu' minas sarf, tepatnya kita belajar tentang tanda i'rab dari isim mamnu'un minas sarf. Wa kadzalika laqad qara'na al-hiwar minad darsi salis wal ishrin wa kadzalika qad tarjamna al-hiwar min dzalika darsi wa insyaallah fi hadzal yaum sanujibu 'anil as'ilah minad darsi salis wal ishrin. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas percakapan yang penulis sampaikan kepada kita dari pelajaran yang ke-23 ini. Walhamdulillah ummahat semua pun telah sama-sama mempraktekkan bacaannya, kemudian kita terjemahkan, dan kemudian sudah kita ambil faidah dari percakapan yang kita bahas. Oleh karena itulah insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan menjawab beberapa latihan-latihan yang disampaikan oleh penulis dari pelajaran ke-23 ini yang terkait dengan kaidah tanda i'rab dari isim mamnu'un minas sarf. Langsung saja kita akan membuka latihan yang pertama. Sanabda minat tamrinil awal. Kita langsung akan memulai dari latihan yang pertama. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat latihan pertama dari pelajaran ke-23 yang disampaikan oleh penulis. Ta'ammalil amsilatal atiyah. Kata penulis, ta'ammal, perhatikanlah. Al-amsilata, ini kurang ta nih ya tulisan saya nih. Amsilatal atiyah, maksudnya tulisan dalam gambar ini. Ta'ammalil amsilatal atiyah, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah ummahat, dalam latihan pertama ini penulis ingin menyampaikan kepada kita contoh dari tanda i'rab pada isim mamnu minas sarf. Di mana pada pekan sebelumnya saya sampaikan sudah pada ummahat muqaddimahnya
bahwasanya isim mamnu minas shorof tanda i'rabnya tidak sama seperti isim secara asalnya ya Ummah. Secara asal isim itu kalau marfu ya dengan dhammah, kalau majrur dengan kasrah. Kalau namanya mansub ya mansub itu tandanya fathah. Setiap Ummah dapatkan ada isim marfu'nya bukan dengan dhammah atau majrurnya bukan dengan kasrah atau mansubnya bukan dengan fathah, berarti isim tersebut menyelisihi asal. Dan isim yang menyelisihi tanda i'rab secara asalnya jumlahnya hanya ada 7 saja. Di antaranya isim mamnu'un minas shorof. Dan saya sudah sebutkan di pekan sebelumnya dan sudah ada dalam footnote yang saya tulis dalam ringkasan kaidah pelajaran 23. 7 isim yang dimaksud itu adalah jamak mudzakkar salim, isim musanna, asmaul khamsah. Nih salah satu dari 3 yang sudah kita bahas ya. Jamak mudzakkar salim, tanda i'rabnya nggak sama dengan asal. Jamak musanna isim musanna tidak sama dengan asal. Asmaul khamsah tidak sama dengan asal. Jamak muannas salim tidak sama dengan asal. Di antaranya ini yaitu isim mamnu'un minas shorof. Adapun yang ke-6 dan ke-7 berkaitan dengan isim yang diakhiri oleh huruf illah, itu huruf penyakit. Baik ummahat, isim mamnu' minas shorof adalah termasuk dari isim yang tanda i'rabnya menyelisihi asal. Makanya dia dikenal oleh para ulama dengan alamatul i'rabi far'iyah. Jadi kalau tanda i'rab secara asal itu istilah Arabnya, istilah ulamanya itu namanya alamatul i'rabi asliyah. Tanda i'rab asal. Ingat ini ya, saya ulang. Tanda i'rab asal. Tanda i'rab asal itu adalah kalau marfu ya dhammah, majrur ya kasrah, mansub ya fathah. Adapun tanda i'rab yang menyelisihi asal namanya alamatul i'rab far'iyah. Namanya alamatul i'rab far'iyah. Tanda i'rab yang tidak sama dengan asalnya. Berarti marfu'nya bisa jadi sama dengan dhammah, sama. Atau mansubnya sama dengan aslinya fathah, tapi majurnya beda. Seperti ini. Mamnu' minas shorof. Marfu'nya sama dhammah, mansubnya sama fathah, tapi majurnya sebagaimana yang akan disampaikan penulis, itu bukan dengan kasrah, tapi dengan fathah. Berarti kan mamnu' minas shorof ini nggak sama. Makanya dia masuk kelompok tadi, 7 isim. Yang beda asalnya. Jadi yang tandanya beda itu cuma dikit Ummahat. Dari seluruh isim cuma 7 aja. Cuma 7 kelompok saja. Nah diantaranya ini isim mamnu'un minas shorof. Kita perhatikan. Di sini penulis menyampaikan pada kita tanda majrur dari isim mamnu'un minas shorof. Kok marfu'nya nggak disebutkan ya Ustaz? Kok mansubnya nggak disebutkan ya dalam contoh ini? Karena kalau marfu ya sama Ummahat. Marfu'nya isim mamnu' minas shorof dhammah. Sama seperti asalnya. Semua bedanya mamnu' minas shorof dhammahnya nggak pakai tanwin. Kalau yang bukan mamnu' minas shorof dhammahnya bertanwin. Itu aja, tapi sama-sama dhammah. Kok yang fathah nggak disebutkan ya Ustaz? Kalau fathah kan kita belum belajar. Paling belajar baru yang ketemu kam aja tuh. Kalau ada kam jadi kam qalaman, kam kitaban, kan begitu ya. Karena baru sedikit mansubnya yang kita pelajari, maka nggak disebutkan juga di sini. Lagi pula, kenapa juga penulis menyampaikan di sini? Kan tanda mansub untuk mamnu' minas shorof dengan asalnya sama. Sama-sama dengan fathah. Makanya dalam pelajaran 23 ini, penulis mengkhususkan pada kita tanda majrur untuk mamnu' minas shorof. Karena kita sudah belajar apa aja yang menyebabkan isim jadi majrur. Dan kita pun telah belajar bahwasanya secara asal tanda majrur itu adalah kasrah. Nah di sini kita akan lihat ternyata mamnu' minas shorof. Tanda majrurnya tidak sama dengan asalnya. Sehingga dia dikelompokkan dengan kelompok yang berbeda dengan isim secara asal. Langsung saja kita lihat di sini. Muhammadun Zainabu. Lihat ya, yang di atas itu adalah isim yang asal. Aslinya secara asal dhammah. Marfu, dhammahnya bertanwin. Zainabu marfu, karena isim itu secara asal kalau tidak dimasuki apa-apa ya dhammah Ummahat. Makanya di sini Zainabu juga dhammah. Cuma bedanya apa? Muhammadun bertanwin karena dia bukan mamnu' minas shorof. Kalau Zainabu tidak bertanwin. Sama ya, yang penting sama-sama dhammah. Sama nih, marfu'nya dengan dhammah. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan isim yang bukan mamnu' minas shorof dengan isim mamnu' minas shorof ketika dalam keadaan majrur. Langsung saja kita lihat di sini sangat jelas sekali contoh dari penulis dan sangat mudah untuk kita pahami. Bisa dilihat
min Muhammadin. Asalnya Muhammadun. Ada min jadi Muhammadin. Majrur kita bilang karena kemasukan huruf jar. Isim itu kalau ada huruf jar ya majrur. Jadi umat bilang gini, Muhammadin majrur, gitu ya. Kenapa majrur? Karena kemasukan min. Baru nanti umat bilang tanda majrurnya apa, gitu ya. Tanda majrurnya apa? Tanda majrurnya adalah kasrah. Nah nanti insya Allah umat, biiznillah, kalau sudah masuk jilid 2 nanti, insya Allah umat sudah akan nanti belajar cara mengi'rab sedikit demi sedikit. Nanti Muhammadin. Muhammadin itu apa ya? Umat bilang isim majrur, gitu. Cara i'rab begini. Ini contoh aja ya, nanti belum dipelajari. Isim majrur, isimnya majrur. Majrur kenapa? Bimin, karena kemasukan huruf min. Wa alamatu jarrihi, gitu ya. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah gitu. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya, apa sih tanda jarnya? Itu kelihatan ada kasrah, dibilangnya kasratun. Kasrah zahiratun, tampak kasrahnya maka zahirah. Ala akhirihi, di atas akhirnya. Ini contoh cara mengi'rab. Ya. Ummahat belum belajar ini, cukup umat nanti bilang Muhammadin kenapa dia majrur? Karena ada min gitu kan. Karena kalau ada huruf jar pasti jadi majrur. Tanda majrurnya apa? Kasrah. Cukup begitu. Ila Muhammadin. Asalnya Muhammadun, kemasukan ila huruf jar jadi Muhammadin majrur. Kita bilang majrurnya kenapa? Karena ada ila. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Karena Muhammad adalah bukan isim mamnu minas sharaf. Maka kita bilang Muhammadin majrur secara asal. Ila Muhammadin. Dibilangnya nanti dalam kalimat ismun majrurun, apa dalam contoh i'rab? Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Li Muhammadin, sama nih, Muhammad juga jadi kasroh. Kita bilang Muhammad majrur. Kok majrur? Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar li. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Karena dia isim secara asal. Sekarang Kitabu Muhammadin. Nah ini Muhammad, kenapa ya dia majrur? Kan nggak ada huruf jarnya. Jawabannya Muhammad kita bilang mudhofun ilaih. Jadi bilangnya gitu, beda. Majrurun, kita bilang dulu isim majrurun mudhofun ilaih. Dia isimnya majrur bukan karena huruf jar, bukan, tapi karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarlihi kasratun zahirah ala akhirih. Dan tanda kasrahnya itu, tanda jarnya itu adalah kasrah yang tampak ala akhirih, di akhirnya. Nah begitu ummahat ya, nanti bilangnya Muhammadin mudhof ilaih, atau bilang dulu majrur mudhof ilaih. Kenapa kok majrur? Tadi jawabannya mudhof ilaih, tanda majrurnya dengan kasrah. Dari sini mengingatkan kita semua ya ummahat, bahwasanya isim majrur itu sebabnya kalau tidak dimasuki huruf jar, ya yang kedua adalah mudhof ilaih. Kenapa isim bisa menjadi majrur? Jawabannya adalah dua sebab. Yang pertama, kalau didahului oleh huruf jar, seperti tadi, min Muhammadin, ila Muhammadin, li Muhammadin. Atau yang kedua adalah kalau sebagai mudhof ilaih, seperti itu. Kitabu Muhammadin. Ada satu lagi yang nggak disebutkan sama penulis di sini. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Zarab. Bukan, mudhof mah nggak kasrah. Apa mudhof mah nggak majrur? Zarab. Apa? Ini kan udah nih sebabnya dua. Satu karena kemasukan huruf jar. Yang kedua kalau sebagai mudhof ilaih, isim itu majrur. Ada yang ketiga yang setelah saya sampaikan di muqaddimah pekan lalu, tapi nggak disampaikan penulis. Apa yang menyebabkan isim majrur? Bukan kata sebelumnya yang majrur. Masya Allah, sahih beretna mumtaz, masya Allah, betul. Dia majrur kalau seandainya sebagai naat mengikuti kata sebelumnya. Nah, ini yang nggak disebutkan ya. Contohnya misalnya umat bilang alal maktabi, gitu kan ya. Ala maktabin, gini nggak pakai alif lam aja. Ala maktabin majrur, maktabinnya di atas meja merah. Ingin bilang di atas meja hitam aja, hitam. Ala maktabin hitam, aswad. Di atas meja hitam. Misal saya buat al-qalamu, pulpen di atas meja hitam. Qalamu domah karena nggak ada yang menyebabkan dia berubah ya.
Al-qalamu ala maktabin gitu kan. Maktabinnya dia ditanwinkan karena nggak ada alif lamnya. Kemudian aswad, sifat untuk maktab. Lihat nih. Pulpen di atas meja hitam. Maktabin kita bilang majrur karena ada ala. Aswad dia naat, sifat untuk maktab. Naat itu tugasnya mengikuti tanda i'rab sebelumnya. Kata maktab majrur berarti aswad juga majrur. Cuma kita bilang majrurnya pada kata aswad kita bilang dengan Aswadin. aswada. Din. Bukan bukan aswadi ya, tapi aswada. Kan naat ngikutin. Dia sama-sama majrur. Maktab majrur, aswad juga majrur. Cuma tanda majrurnya yang berbeda. Maktabin majrur dengan kasrah. Karena secara asal itu namanya isim ya majrurnya dengan kasrah. Aswad, naat ngikutin sebelumnya. Yang majrur jangan ikut jadi kasrah. Nggak boleh. Jangan dibilang ala maktabin aswadi. Nggak boleh. Kenapa? Karena isim mamnu minas sharaf kan tanda majurnya nggak ada yang dengan kasrah. Dengan fathah. Jadi kita bilang ala maktabin aswada. Nah, aswada di sini kita bilang kok jadi mamnu minas sharaf duluan sih? Salah ini, saya asal berikan soal contoh dulu ya. Maaf ini. Ya nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Ya, saya berikan kan belum mamnu minas sharaf. Kenapa saya berikan contohnya mamnu minas sharaf? Maaf ini salah ya. Nggak apa-apa ya. Ini nanti buat yang di bawahnya. Yang ketiga itu adalah naat yang ngikutin sebelumnya. Contoh ya, al-qalamu, maaf yang tadi saya ganti. Al-qalamu ala maktabin di atas meja sogir gitu ya. Ala maktabin sogir. Nah, di sini kan pulpen itu di atas meja kecil. Ala maktabun banbin kita bilangnya. Ala maktabin. Kenapa kok majrur? Saya tanya kenapa majrur? Kenapa majrur? Iya. Kata sebelumnya majrur. Betul, karena ada ala menjadikan majrur. Terus sogirnya dibaca apa? Sogirun, sogiron, sogirin. Sogirin. Betul, majrur. Karena pertanyaan saya adalah sogirin majrur kan nggak ada huruf jar sebelumnya. Kemudian dia juga bukan sebagai mudhof ilaih. Terus kenapa dia majrur? Apa jawabannya? Sebagai naat. Iya, karena dia adalah naat. Betul, Mahat. Karena dia adalah naat mengikuti kata sebelumnya. Sebelumnya majrur, maka naatnya ikut majrur. Jadi silakan ditambahkan lagi ya di kitabnya, di halaman ini 121 di latihan pertamanya. Yang menyebabkan isim menjadi majrur, tambahkan lagi contohnya yang ketiga, yaitu adalah kalau dia sebagai naat mengikuti kata yang disifati sebelumnya. Kalau seandainya dia naat sebelumnya majrur, berarti naatnya ikut majrur. Silakan ditambahkan ya, itu contoh yang ketiga. Bisa dipahami sampai sini, Umahat ya? Insya Allah ya. Jadi isim itu menjadi majrur sebabnya kalau didahului huruf jar. Yang kedua, atau sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, atau dia sebagai sifat yang mengikuti kata sebelumnya yang juga dalam keadaan majrur. Baik. Dan lihat Umahat, tanda majrur pada kata ini semuanya, baik itu sogir atau Muhammad atau maktab di sini semuanya majrurnya dengan kasroh. Karena memang itu adalah tanda i'rab secara asal. Secara asal ya semua isim itu kalau majrur ya kasrah. Nah, sekarang kita lihat tanda i'rab pada isim mamnu'an minas sharaf. Lihat. Zainabu tidak bertanwin ya karena dia mamnu minas sharaf, nama perempuan. Dimasuki huruf jar min Zainaba. Lihat Umahat, bukan Zainabiyah tapi Zainaba. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwasannya isim mamnu minas sharaf, lihat ya, mamnu minas sharaf majurnya tidak dengan kasrah tapi pakai fathah. Cuma fathah jangan pakai tanwin ya. Nanti dibilangnya gini nih kalau dalam kaidah i'rab nanti ya insyaallah. Nggak dipelajari hari ini kok, cuma contoh aja. Nanti bilangnya Zainaba, umat bilang isim majrur. Dia isim majrur. Kenapa dia majrur? Bimin atau boleh biharfi jarrin karena sebab ada huruf jar, ismun majrur bimin. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah
fathatun zahiratun. Dia fathah zahirah yang tampak ala akhirihi, di atas akhirnya. Pasti nanti orang akan bertanya, kok tanda majurnya fathah, bukannya kalau majur itu kasrah? Makanya nanti untuk setiap isim yang berbeda tanda i'rabnya ditambahin li'annahu. Li'anna itu karena, umahat. Li'annahu karena dia ismun mamnu'un minas saraf, gitu bilangnya. Karena dia adalah isim mamnu' minas saraf. Jawabannya gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya isim mamnu'un minas saraf secara kaidah i'rab. Isim majrur, isimnya majrur bimin karena sebab huruf jarmin, atau boleh bilang ismun majrurun bi harfi jarrin. Isimnya majrur bi itu dengan sebab huruf jar. Wa alamatu jarlihi, tanda jarnya fathatun zahirah ala akhirih, fathah yang tampak di atas akhirnya. Kok fathah sih? Kan harusnya kasrah. Pakai bahasa Arab dibilang li'annahu ismun mamnu'an minas sarf. Karena dia isim mamnu' minas sarf, makanya tanda jarnya dengan fathah bukan kasrah. Kalau yang tidak menyelisih asal cuma bilang gini doang. Alamatu jarihi kasratun zahiratun ala akhir, titik, udah selesai. Tapi setiap umat dapatkan ada isim yang tanda i'rabnya yang tidak sama dengan asalnya, nanti wajib bagi umat, nanti kalau umat belajar i'rab wajib ditambahkan li'annahu karena dia kenapa kaza wa kada. Ini li'annahu isim mamnu'un minas sarf. Makanya saya bilang nanti untuk menentukan kedudukannya pakai bahasa Indonesia aja ya untuk sementara ini. Nanti kita akan belajarnya begini aja sementara. Zainab isimnya majrur. Kenapa majrur? Karena dengan apa? Ada huruf jar. Tanda jarnya apa, Mahat? Min. Tanda jarnya. Fathah. Kok pakai fathah? Kan harusnya apa kasroh? Kenapa? Karena mamnu minas sarf. Itu jawabannya. Karena dia adalah isim mamnu'un minas sarf. Sahih, Bu Adis, Bu Rasah, sahih. Karena dia isim mamnu'un minas sarf. Betul sekali. Nah, lihat ya, beda tanda majurnya. Sekarang kita lihat, kalau kata Zainab kemasukan ila, sama jadi ila Zainaba. Majurnya dengan fathah. Karena kemasukan ila, dia majrur. Li Zainaba. Zainaba majrurnya, ini bukan mansub ya, kita bilang majrur. Karena kemasukan li. Majurnya dengan apa? Dengan fathah. Kok dengan fathah? Karena dia mamnu minas sarf. Itu jawabannya. Kitabu Zainaba. Zainaba kita bilang di sini majrur, mansub atau marfu, Ummahat? Majrur. Majrur. Kenapa majrur? Kan nggak ada huruf jarnya. Sebagai mudhof ilaih. Iya, itu jawabannya. Satu aja jawabannya mudhof ilaih. Nggak usah pakai mudhofnya, Ibu. Cukup mudhof ilaih. Kita bilang Zainaba, kenapa majrur ya? Oh, dia mudhof ilaih. Tanda majurnya apa tanda majurnya? Fathah. Fathah. Kok pakai fathah, Ummahat? Kan kalau tanda majur itu kasrah. Mamnu minas sarf. Itu jawabannya. Karena dia adalah isim mamnu'un minas sarf. Nah, di sini peneliti menyampaikan pada kita ya, sebab isim itu menjadi majur dua. Yang pertama karena kemasukan min, atau yang kedua adalah sebagai mudhof ilaih. Dan ingat ini, tanda majur secara asalnya adalah kasrah. Tapi untuk mamnu'an minas sarf, tanda majurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Adapun yang ketiga yang tidak ditulis dan tambahkan ya Umar di bukunya, yaitu isim bisa menjadi majrur kalau seandainya kedudukan dia sebagai na'at sifat yang mengikuti kata sebelumnya yang juga majrur. Nah, contoh untuk yang mamnu minas sarf yang tadi saya tulis itu di atas tuh. Ya ini nih. Al-qalamu ala maktabin aswa. Kita bilang aswada. Tapi nggak boleh tanwin aswadan. Aswada. Kan mamnu minas sarf nggak tanwin. Aswada. Nah, kita bilang aswada ini kok patah ya, Ummahat? Kita bilang aswada ini majrur. Mamnu minas sarf. Iya, karena mamnu minas sarf. Kita bilang aswada majrur. Kita bilang na'at majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia sebagai na'at. Mengikuti kata maktab. Kita bilang aswada na'tun
majrurun. Dia na'at majrur, ngikutin sebelumnya majrur. Wa alamatu jarrihi fathatun zahirah. Tanda jarnya adalah fathah yang tampak di akhirnya. Kenapa kok fathah bukan kasrah? Dijawab dengan li'annahu ismun mamnu'un minas sarf. Karena dia adalah isim mamnu' minas sarf. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Masya Allah. Ya, saya ulang pelan-pelan, perhatikan. Dari contoh soal yang pertama ini kita berfaedah yang pertama. Yang pertama, isim itu bisa menjadi majrur disebabkan oleh 3 sebab. Yang pertama, kalau didahului huruf jar atau zorof ya, ini nggak disebutkan zorof. Zorof kan jadikan majrur juga salahnya. Yang kedua, kalau sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, isim itu majrur kalau dia sebagai na'at, kata sifat yang mengikuti kata yang disifati sebelumnya yang juga majrur. Paham? Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua menunjukkan pada kita bahwasannya tanda majrur untuk isim mamnu' minas sarf adalah fathah bukan kasrah, gitu ya. Ini faedahnya. Baik, Ummahat, saya pernah sampaikan tuh di mukadimah pekan lalu bahwasannya isim mamnu' minas sarf terkadang tanda majrurnya bisa balik lagi jadi kasrah bukan dengan fathah. Sebabnya ada 2. Ada yang ingat gak? Apa itu? Siapa ingat? Ada alif lam, dimasukin alif lam. Mumtaz. Kalau ada alif lam. Contohnya, siapa masih ingat? Al-riyadi. Bagus. Iya. Ar-riyadu. Ini riyad, dia mamnu' minas sarf karena nama kota. Dimasuki kata ila jadi apa? Ila riyadi. Ila riyadi, bukan ila riyado. Betul sekali. Karena dia ada alif lamnya, maka kembali ke asal. Sebab yang kedua, siapa masih ingat? Berkedudukan sebagai mudhof. Masya Allah, betul. Kalau kedudukannya sebagai mudhof. Siapa yang bisa berikan contoh? Agak susah memang kalau mudhof. Iya. Masajidil qaryati. Masajidul qaryati. Betul sekali. Masajidul qaryati. Nah, ini masajidnya sebagai mudhof. Kalau dimasukkan ini huruf jar, kita contohkan ya, ila, kita masukkan ila. Aku pergi ke masjid-masjid kampung itu. Zahabtu ila. Kan gitu ya. Zahabtu ila masajida qaryati atau masajidil qaryati. Apa jawabannya? Masajidil Kita jawab masajidil qaryati. Enggak lagi masajida. Kalau mamnu minas sarf nih masajid. Kenapa kok enggak pakai fathah tanda majurnya? Siapa yang bisa jawab? Karena sebagai mudhof ya. Iya, karena mamnu minas sarfnya karena tanda majrurnya kembali. Iya, itu dia betul Bu Lia. Sahih. Karena dia termaksud dari apa? Karena isim mamnu minas sarf pada kata masajid berkedudukan sebagai mudhof sehingga mengharuskan tanda majrur untuk isim mamnu minas sarf yang kedudukannya sebagai mudhof kembali menjadi asal, yaitu menjadi kasrah lagi. Jadi ini ya Ummahat ya. Asalnya isim mamnu minas sarf majrurnya dengan fathah tapi bisa kembali ke asal jadi apa namanya? Menjadi kasrah lagi kalau dengan 2 sebab. Yang pertama kalau dimasuki alif lam. Yang kedua, kalau berkedudukan sebagai mudhof. Ya, masajid sebagai mudhof. Nah, ini Ummahat dari kaidah isim mamnu minas sarf yang penulis sampaikan pada kita dari soal yang pertama. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan bagi Ummahat. Kalau ada yang tanyakan, falyatafaddali is'ali ini, silakan boleh bertanya. Kalau tidak, kita akan langsung masuk ke latihan berikutnya. Ustadz, saya mau bertanya tentang zahaba ilal masajid. Berarti apakah itu bentuk dalam mufrad ataukah dalam bentuk jamak? Apanya Ibu? Yang mufrad atau jamaknya yang mana? Masajidin, ya, ila masajidin. Iya, ila masajidil qaryati.
itu Iya. mufrad atau jamak, begitu ya Bu ya? Iya, iya, iya. Ya, masajid itu adalah bentuk jamak Ibu. Jamak. Dari masjidun Bentuk ya. jamak dari kata masjid. Masjidun. Kalau masjid kan satu, sedangkan Iya. jamaknya adalah masajid. Nah, masajid itu Ibu, karena Ibu kodololo ya, ini berapa pertemuan nggak masuk Ibu. Nah, masajid, Betul. masajid ini Ibu termasuk dari mamnu minas shorof. Kenapa? Karena masajid ini adalah bentuk jamak Ibu, yang setelah alif lebih dari satu huruf, begitu Bu. Jadi dia tidak menerima tanwin gitu, Itu dia Ustaz. jawabannya. Jadi dia tidak menerima tanwin, benar. Nah, secara asalnya kan Ibu Jadi ya. kalau misalnya Silakan. dan itu hanya untuk jamak yang setelah alif terdapat beberapa huruf gitu, atau Setelah alif lebih dari satu huruf Bu Adis. Setelah alif, lebih dari satu huruf ya. iya. Jadi kalau ada dua huruf setelah alif tidak bertanwin. Apalagi kalau ada tiga. Contohnya seperti mafatihu, jamak dari kata miftah. Lihat mafatihu, lihat Bu di layar, ada berapa nih setelah alif? Mafatihu. Ada tiga. Ada tiga. Dua aja nggak Iya. bertanwin, apalagi kalau ada tiga. Tiga. Makanya dia tidak bertanwin. Mafatihu. Begitu Ibu. Baik. Bisa dipahami ya? Ya, insya Allah. Iya, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain mau bertanya, silakan. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa masuk ke latihan berikutnya. Sanadkhul at-tamrin as-sani. Saya akan hapus dulu coret-coretannya ini. Amsah al-kitabah katsirah min fisyasah. Saya hapus dulu. Sudah. Kemudian kita masuk ke latihan kedua. Latihannya adalah iqra waktu. Baca, iqra waktu dan tulislah. Nah, Ummahat penulis menyampaikan pada kita contoh-contoh kalimat. Yang kalimatnya tidak ada harokatnya, gundul. Ummahat baca, tentukan harokat akhir pada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penulis pada latihan ini. Ummahat tentukan apakah marfu atau majrur. Kemudian kalau majrur, misal oh ada huruf jar nih, oh berarti majrur. Cuma sekarang umat harus perhatikan, enggak semua majrur itu tandanya dengan kasrah. Oh ini mamnu minas shorof, berarti majrurnya fathah. Perhatikan ini ya. Oh ini dhammah nih marfu, karena enggak ada huruf jar, karena dia bukan sebagai mudhof ilaih, karena dia juga bukan sebagai naat ngikutin sebelumnya, oh berarti dia marfu. Marfu ya dhammah. Tapi hati-hati, ada marfu yang dhammahnya nggak pakai tanwin. Apa itu? Kalau mamnu minas shorof, musyarraf dhammahnya nggak pakai tanwin. Atau kalau marfu'nya dia sebagai mudhof, mudhof kan nggak boleh menerima tanwin. Atau dhammahnya marfu sebagai isim yang ada alif lamnya. Isim ada alif lam juga tidak boleh bertanwin. Nah, ingat-ingat kembali ya tentang pembahasan menentukan harokat. Di sini umat akan tentukan harokat pada kalimat-kalimat yang penulis sampaikan di latihan kedua ini dalam bentuk gundul. Silakan Ummahat baca dengan bacaan yang benar, yang baik, intonasinya baik juga, makrosnya benar, panjang pendeknya benar, harokatnya benar, dan kemudian diterjemahkan. Nanti akan saya tanya kenapa ini begini dan begitu ya, insyaallah. Silakan. Saya awali dari yang paling atas ini di layar saya, ini yang paling atas, di paling atas itu Bu Rasah Yuniarti. Silakan Bu Rasah. Raqam wahid Bu, ikra'i. Iya, Ustaz. Raqam wahid. 6. Hadzal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainaba. Masya Allah, betul sekali. Dibaca sekali lagi Bu, boleh? Silakan. Ya, baik Ustaz. Hadzal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainaba. Betul sekali. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Ini secara tidak langsung Ibu sudah bisa baca gundul nih Bu. Walaupun belum panjang banget ya, karena kita belum fathah dan sebagainya. Ya kan, benar tuh. Dikit-dikit sudah mulai, insyaallah. Hadzal kitabu li Muhammadin, Ibu tahu sebabnya, wa dzalika li Zainaba. Baik, saya tanya sebabnya Bu. Kenapa Muhammadin majrur?
Muhammadin kan termasuk bukan isim mamnu minas Enggak, sorof, kenapa Ustaz. dia majrur? Bukan apa tanda majrurnya? Oh, Kenapa? iya. Karena ini mudhof ilaih, Ustaz. Bukan mudhof ilaih. Kitabu Muhammadin. Oh, li Muhammadin kan dimasukin huruf jar li, karena Iya, dimasukin huruf li. itu jawabannya karena ada huruf jar li. Iya. Kalau doma mah saya nggak tanya tuh, karena memang asalnya Betul. doma. Iya, Zainaba. Zainaba ini majrur, mansub Zainab. atau marfu? Iya. Apa tuh? Ini Zainaba majrur, tanda majrurnya dengan fathah. Kenapa? Kok dengan fathah? Karena termasuk isim mamnu minas sorof. Mumtaz. Dia karena maksud dari mamnu'un minas sorof. Masya Allah. Betul Ibu, barakallahu fik. Mamnu'un minas sorof karena dia masuk mamnu' minas sorof. Masya Allah. Barakallahu fik. Terjemahkan sekarang. Iya. Kitab ini milik Muhammad dan yang itu milik Zainab. Betul sekali. Buku ini, kitab ini atau buku ini milik Muhammad dan itu milik Zainab. Barakallahu fiik Bu Rasa, Masya Allah. Asanti, bagus. Ya, Rokam Isnan. Karena nomor 2, Bu Sari, Ikra'i, hadhil jumlah. Silakan Bu Sari dibaca kalimatnya. Zahaba Khalidu ila Ahmadu. Salah. Ayo, belum saya kasih tahu yang benar. Salah masih. Silakan ulang lagi sampai 3 kesempatan, Bu. Kalau tidak, kalau ada suami di sana boleh dijewer Ibu ya sama suaminya. Silakan. Bisa. Iya. Zahaba Khalidun ila Ahmadun. Dhahaba Khalidun ila Ahmadu. Masih salah, udah 2 kali. Satu lagi, silakan. Saya nggak ingin kasih tahu dulu salahnya di mana. Ila Ahmadu, Ustaz. Ila Ahmadu. Ya. Baik, Bu Rasari. Ahmad. Ahmadun, Ustaz. Ahmadun. 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 Bu Sari, ingat ila itu apa, Bu? Ila itu apa, ila? Huruf jar bukan ila itu? Iya, Ustaz. Huruf jar. Fungsi huruf jar itu apa, Bu Sari? Mengkasrohkan, Ustaz. Kok dibacanya Ahmadu? Benar gak kalau ila Ahmadu? Salah ya. Kenapa salah? Salah. Karena kan ada huruf jar ya Bu Sari ya. Ingat Bu Sari, kalau ada huruf jar berarti setelahnya majrur. Coba ulang lagi. Silakan Bu Sari. Zahaba Khalidun la Ahmadin. Dhahaba Khalidun ila Ahmadi. Ini sudah benar dia majrur karena ada ila. Cuma jadi pertanyaan saya, Ahmad ini dia mamnu minas sorof atau bukan Ibu? Sari. Bukan, Ustaz. Bukan. Jawabannya adalah Ahmad termasuk dari mamnu minas sorof. Berarti lupa nih Bu Sari. Dia mamnu minas sorof. Tahu sebabnya kenapa dia mamnu minas sorof? Dia masuk pada kelompok apa? Itu nama apa, Ustaz? Ahmad nama Arab, betul. Karena berpola af'alu. Bu Sari, ingat-ingat lagi ya. Setiap nama yang berpola af'alu seperti Ahmadu, Anwaru, As'adu, itu nama-nama yang pakai af'alu, dia tidak bertanwin. As'adu. Kemudian kata sifat juga sama. Ahmaru, Aswadu, Ahmadu. Ahmad nama Arab, betul. Tapi karena polanya af'alu, maka dia tidak bertanwin. Berarti Ahmad termasuk dari mamnu'un minas sorof Bu Sari. Nah sekarang pertanyaannya Bu Sari, kalau seandainya Ahmad termasuk dari mamnu' minas sorof, berarti kalau kemasukan huruf jar tanda majrurnya yang benar bagaimana Bu? Silakan dijawab. Ila Ahmadin. Ahmadin, ada salah juga Bu kalau Ahmadin. Tanda majrur dari mamnu' minas sorof apa Bu? Tanda majrurnya? Fathah. Ila Ahmadi. Fathah. Ahmada, Ustaz.
Ah, itu dia. Baru dikasih tahu tadi sama temennya. Ila Ahmada Busari ya. Jawabannya Ila Ahmada. Nah, ini Busari ya. Kenapa Ahmada fathah? Kita bilang karena dia majrurnya dengan fathah. Ahmada majrur kenapa? Karena ada ila huruf Walaupun jar. itu nama laki-laki, Ustaz. Hah? Kenapa? Walaupun nama laki-laki. Iya, kan polanya Walaupun af'alu. nama laki-laki. Kalau contoh yang di atas perempuan, Zainaba. Ya, karena semua Ahmad termasuk mamnu minas iya, shorof iya. atau bukan? Itu jawabannya. Pertanyaannya sudah itu. Selama Ahmad itu mamnu minas shorof, maka tanda majurnya dengan fathah, Ibu. Nah, berarti makanya diingat kembali di pelajaran sebelumnya tentang isim apa aja yang masuk dari mamnu minas shorof, Ibu. Nama yang diantara mamnu minas shorof adalah satu, nama perempuan. Kedua, isim yang ada alif dan nun. Yang ketiga, isim berpola af'alu. Yang keempat, isim nama orang yang berupa nama ajam. Begitu, Ibu. Adapun yang kelima adalah nama yang apa tuh yang kelima tuh saya lupa. Untuk nama laki-laki yang ada tamar butonnya. Itu 5. Dari tanda isim mamnu minas shorof. Nah, karena Ahmad ini mamnu minas shorof Busari, makanya ditandai majurnya dengan fathah. Begitu, Ibu ya. Baik, nanti ada soal lagi buat Ibu insyaallah. Silakan dibaca Ibu. Zahaba Khalidun ila Ahmad. Itu yang benar. Silakan. Dhahaba Khalidun ila Ahmad. Iya, terjemahkan. Khalid pergi Khalid pergi ke mana, Ustaz? Kemana? Khalid pergi ke Ahmad. Ahmad nama orang, Bu. Ahmad itu. Khalid pergi ke Ahmad. Baik, Bu Sari, nanti Ibu dapat pertanyaan lagi ya. Qadarullah ini Ibu belum begitu paham. Ya, barakallahu fiik, Bu Sari. Kemudian Rokom Salasa, silakan saya lanjutkan ke Bu Menik. Tafadhol. Rokom Salasa. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ummi ila Juddata. Ummi atau ammi? Yang mana yang benar? Ummi. Ummi. Apa bedanya Ammi. dengan tulis? Hah? Apa yuk? Ammi, Ustaz. Ammi. Ammi. Kalau pakai hamzah baru pakai hamzah ya. Iya, Ummi. Ummi itu pakai hamzah. Iya. Iya. Ya, karena emang ngomong tutup. Iya. Silakan Ibu diulang lagi bacanya. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi ila Juddata. Hakada. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi ila Juddata. Masya Allah. Sahih. Barakallahu fiik. Zahaba abi ila Makkata. Makkata di sini majrur, marfu atau mansub, Bu Menik? Makkata itu termasuk mamnu'u, Ustaz. Iya, betul. Jadi Mamnu'un minas majrurnya shorof. dengan fathah. Asan, tanda majurnya dengan fathah. Sebabnya karena ada ilah ya, majrur dengan fathah karena mamnu minas shorof. Juddata, majrur, mansub atau marfu? Sama dengan Makkah tadi. Iya, karena juddah sama ya Itu dengan majrurnya Makkah, dia dengan termasuk fathah. dari mamnun Iya. minas shorof, tanda majurnya dengan fathah. Sahih, Masya Allah. Terjemahkan Bu Menik, barakallahu fiik. Ayah saya pergi ke Mekah dan paman saya pergi ke Jeddah. Itu dia. Ayah saya pergi ke Makkah dan paman saya pergi ke Jeddah. Barakallahu fiik Bu Menik, asanti, bagus sekali. Nah, Ummahat di sini saya tidak tentukan lagi, Ummahat harus tahu semua apa saja maksud dari mamnu minas shorof karena sudah di pelajaran 22 sebelumnya kita membahasnya. Kita sudah membahas mamnu minas shorof apa saja di pelajaran 22, maka tinggal Ummahat tentukan. Oh, kalau ada mamnu minas shorof, maka tanda majurnya adalah dengan fathah bukan dengan kasrah. Langsung silakan Bu Adis sekarang Rokom Arba'ah, tafadholi. Ukhtu Marwanu maridati. Ukhtu Marwan maridah. Masih salah Ibu. Perhatikan lagi, ulang.
Nggak ngerti saya Ustaz. Baik, Saya ya. pas dulu ya. Baik, kalau gitu Bu Ya. Dini silakan tafadholi raqam 4. Tafadholi Bu Dini diaktifkan mic-nya. Iqra'i raqam 4. Ya. Ukhtun Marwanu Maridota. Ukhtu Marwanu Maridota. Salah. Maridotun. Ulang. Sekali lagi Bu. Masih salah. Ukhtun Marwanu Maridotun. Ukhtu Marwanu Maridotun. Salah. Masih ada yang salah? Marido. Kan sakit ya. Perawat. Pas, nyerah. Perawat. Tar dulu. Silakan. Saudara perempuan Marwan perawat. Apa ini? Udah ilahi ya. Marido. Udah deh nyerah Ustaz. Nyerah ya. Saya ganti yang lain. Barakallahu fiik, cukup Bu Evi sekarang. Raqam 4. Silakan Bu Evi. Diaktifkan mic-nya Bu Evi, silakan. Tafadhali. Iya. Raqam 4 ya Ustaz. Iya, silakan. Ukhtu Marwana Maridotun. Iya, Masya Allah. Sekali lagi Bu, bacanya sekali lagi. Masya Allah, bagus. Ukhtu Marwana Maridotun. Itu dia jawabannya, Masya Allah, mumtaz. Ukhtu Marwana Maridotun. Ukhtu Marwana Maridotun. Masya Allah, mumtaz. Bagus sekali Bu Evi. Pertanyaannya, Ibu kenapa Marwan dibaca seperti ini? Marwana. Karena dia majrur mamnu minas sharaf. Iya. Sebagai apa dia Bu majrurnya? Kan nggak ada huruf jar. Kok bisa majrur Marwannya? Karena dia sebagai mudhof ilaihi. Itu dia. Karena dia mudhof ilaihi ummahat. Kan diterjemahkannya bagaimana? Coba Bu Evi. Ukhtu Marwana Maridoh. Saudara perempuan Marwan perawat. Iya. Sakit Bukan ya, perawat, sakit Maridoh. Perawat ya. Sah? Iya. Sakit ya. Ukhtu Marwan Maridah. Saudari perempuannya Marwan atau saudara perempuannya Marwan sakit. Nah, umat lihat di sini, saudara perempuan Marwan sakit. Nah, ini kan disandarkan pada kata Marwan ukhtunya. Berarti Marwan di sini sebagai mudhof ilaihi. Karena Marwan sebagai mudhof ilaihi, maka Marwan ini majrur. Apa tanda majrurnya? Fathah, karena dia termasuk dari mamnu'un minas sharaf. Hakada. Barakallahu fiik Bu Evi. Sahih. Bagus Ibu. Wa barakallahu fiik. Raqam 5, nomor 5. Selanjutnya di bawahnya Bu Hanisa. Silakan. Aina zauju Khadijatu huwa filindina. Ulang lagi. Aina zauju Khadijatu huwa filindina. Aina zauju Khadijatu huwa filindina. Salah? Masih lagi? Silakan. Aina zauju Khadijah. Aina zauju Khadijata huwa filindina. Iya, huwa filindina. Coba dikit lagi. Filindina, lindina itu di mana? Lindi. Ada V-nya ya Ustaz? Iya, ada V-nya. Semua lindina itu nggak ada dalam bahasa Arab. Saya lagi terakhir, silakan. Kesempatan terakhir. Aina zauju Khadijata huwa filindinu. Filindino. Baik, cukup Bu Hanisa. Nanti kembali lagi ke Ibu ya. Barakallahu fiik. Ahsan Bu Hanisa. Selanjutnya di bawahnya silakan Bu Lia. Tafadhali iqra'i Bu Lia raqam 5. Raqam 5. Nah, Aina zauju Khadijata. bagus sekali. Aina zauju Khadijata
huwa filandana. Itu dia, filandana. Nggak ada lindina, nggak ada ya. Landana, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Lia. Baca sekali lagi Bu. Masya Allah, bagus. Aina zauju Khadijata Ya, huwa filandana. Masya Allah. Terjemahkan Ibu, silakan. Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Bagus sekali. Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Baik, Bu Lia, Khadijah. Ini fathah kenapa, Bu? Karena dia majrur, penyebab majrurnya yaitu mudhof ilaih. Masya Allah, betul. Majrurnya mudhof ilaih. Majrurnya kan harusnya dengan kasrah. Kenapa dengan fathah Khadijah di sini? Karena dia mamnu minas sarf. Itu jawabannya. Khadijah. Karena dia mamnu minas sarf. Masya Allah, bagus sekali. London, Ibu. Landana. Dia, nih dia, fathah, majrur, mansub, atau marfu? Majrur. Majrurnya kenapa dia majrur? Dia majrurnya karena ada jar majrur yaitu huruf i dan dia karena mamnu minas sarf itunya majrurnya dengan fathah. Itu dia jawabannya. Masya Allah, lengkap banget. Masya Allah. Bu Lia ini barakallahu fiik. Mumtaz Bu Lia, barakallahu fiik Ibu. Cukup. Masya Allah. Bagus sekali. London di sini karena mamnu minas sarf. Dia tandanya kita bilang dulu gini. London majrur. Kenapa majrur? Karena ada fi. Fi itu menyebabkan isim menjadi majrur. Tinggal kalau majrur itu kan kasrah asalnya. Cuma karena London itu mamnu minas sarf, maka dibilangnya tadi majrurnya dengan fathah karena mamnu minas sarf. Khadijah dibaca dengan ta karena dia mudhof ilaih, bukan karena huruf jar, nggak ada huruf jarnya. Mudhof ilaih majrur. Khadijah majrurnya dengan fathah karena dia mamnuun minas sarf. Masya Allah, bagus sekali Bu Lia. Selanjutnya di bawahnya Bu Retna. Bu Retna silakan iqra'i rokom sitah nomor 6. Bu Retna, hidupkan mic-nya, silakan. Ahlan wa sahlan Bu Retna, dibaca, silakan. Saya rotu Hamidin jadidatin wa saya rotu Ibrahimi qadimatin. Iya, masih ada yang salah? Silakan, kesempatan kedua Ibu. Soalnya di mana Ustadz? Hah? Ya coba Soalnya aja di mana? dipikirkan dulu, jangan kita dulu. Silakan, pasti salah. Ini kan belajar baca gondol ini. Silakan. Salahnya Saya rotu Hamidin jadidatin wa saya rotu Ibrahimi qadimatin. Masih salah. Masih salah. Kesempatan terakhir, ketiga. Tafadholi. Hamidin jadidatin. Saya rotu Hamidin jadidatin wa saya rotu Ibrahima qadimatin. Salah. Maaf tadi gimana? Maaf tadi saya nggak pernah dengar. Ulang. Saya ganti Ibrahima. Benar, itu sudah benar. Ulang, coba. Saya rotun Hamidin jadidatin wa saya rotu Ibrahima qadimatin. Iya. Masih salah Ibu. Pertanyaan saya ini sebetulnya buat Ibu. Gak apa-apa, ini semangat banget nih Bu Ratna. Pertanyaan saya buat Ibu biar Ibu paham. Kenapa jadi datin Ibu kasrohkan? Mana Ustadz? Jadi datin, kenapa Ibu kasrohkan? Ini salahan Ibu. Salah, jadi datun. Tadi saya tanya dulu. Jadi datin tadi Ibu kenapa kasrohkan? Bukan, jadi datun. Karena dia naat. Naat. Bukan, kan naat dia. Bukan. Dia menerangkan dari kan selama dia bukan sebagai mudhof ilaih. Dia mudhof ilaih gak jadi datin? Bukan, betul sekali. Kemudian dia didahului huruf jar gak? Tidak. Enggak. Jadi tidak didahului huruf jar dan tidak mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga, dia sebagai naat ngikutin majrur sebelumnya gak? Tidak, lihat umahat. Kalau dia bukan mudhof ilaih, dia bukan didahului oleh huruf jar, dan dia juga
bukan sebagai sifat. Yang mensifati kata sebelumnya majrur, maka jadida dibaca dengan dhamma. Itu sarasan. Jadidatun. Iya. Mudahnya nanti kalau saya berikan kedudukan, jadidatun sebagai khobar, dan khobar itu dhamma. Jadidatun. Sahih. Kemudian Bu, silakan dibaca ulang sekali lagi. Sudah benar tuh, silakan. Wasayaratu Ibrahima qodimatun. Ini tuh dia jawabannya. Mumtaz. Ulang lagi Bu. Lagi Ustaz. Iya. Sayaratun Hamidin jadidatun. Apa? Sayaratun. Sayaratun. Salah kalau sayaratun. Sayaratu. Iya, ulang lagi. Silakan. Sayaratu Hamidin jadidatun. Wa sayaratu Ibrahima qodimatun. Hakada, Masya Allah. Mumtaz. Bagus Ibu. Benar ini baru. Sayyaratu Hamidin jadidatun. Wa sayyaratu Ibrahima qodimatun. Masya Allah. Terjemahkan. Sepeda Hamid baru dan sepeda Ibrahim lama. Sepeda. Sayyarah. Mobil. Mobil. Iya. Barakallahu. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Nah, itu jawabannya. Barakallahu fiik Bu Retna, Masya Allah. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Nah, sahih Ibu. Nah, karena pertanyaan saya nih, kalau doma saya nggak tanya. Hamidin, kenapa dia majrur Ibu? Sebabnya apa itu? Hamidin karena dia mudhof ilaihi. Itu dia, karena mudhof ilaihi, makanya dia majrur. Bagus sekali. Ibrahim Bu, Ibrahima ini fathah, dia mansub, majrur atau marfu? Ibrahim adalah termasuk mamusarof, jadi maka dia majrur, maka berharokat fathah. Iya, kita bilang ini dulu ya. Ibrahim marfu, majrur atau mansub? Jawabannya majrur. Kenapa sebabnya majrur Bu? Majrur sebabnya kenapa? Karena dia minasorof. Dia bukan nama orang Arab. Iya, begitu ya. Boleh seperti itu Ibu. Dia mudhof ilaihi, dan dia majrurnya dengan fathah karena mamnuun minas sharaf. Ya. Baik, barakallahu fiik Bu Retna. Ahsan. Cukup Ibu. Selanjutnya setelah Bu Retna, Bu Tika. Ustaz, sebentar Ustaz, boleh nanya Ustaz? Silakan. Siapa yang nanya? Saya Bu Evi, Evi, Ustaz. silakan. Ustaz, kan sayyaratu itu setelah alif ada 2 huruf. Itu yang berlaku ini hukumnya mamnuun minas sharaf itu khusus untuk jamak aja ya Ustaz ya? Bukan Ibu, karena ini tak marbuto. Yang jamak aja Bu. Jamak setelah alif lebih dari Jamak satu. aja yang tunggal berarti nggak masuk ya Ustaz? Enggak masuk. Tidak masuk. Oke. Hanya jamak aja. Tadi agak ragu-ragu soalnya Ustaz. Iya. Ya baik Ustaz. Baik Ustaz. Ya, Terima kasih cukup. Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Bu Tika, silakan rekam sabah Bu Tika. Iqra'i. Bu Tika Nadia. Assalamualaikum. Tafadhali. Nadia, anak saya Ustaz. Ya, silakan. Baik. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata shaghirun. Masya Allah. Lancar sekali. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Sekali lagi Bu, silakan. Baitun Khalidin kabirun wa baitu Usamata shaghirun. Bagus sekali. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata shaghirun. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata shaghirun. Terjemahkan Bu Tika. Bagus sekali ini. Rumah Khalid besar Ya. dan rumah Usama kecil. Iya, rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. Masya Allah. Bagus sekali Bu. Khalidin kenapa majrur Bu? Mudhof ilaihi Ustaz. Bagus sekali, mudhof ilaih. Usama. Di sini dia majrur, marfu atau mansub? Majrur Ustaz. Majrur. Majrur kenapa dia majrur? Kan gak ada huruf jar sebelumnya. Karena isim mamnu'un minas sharaf. Sebab dia majrur kenapa? Bukan karena huruf jar, bukan. Satu lagi sebabnya kenapa? Mudhof sebagai mudhof ilaih ya Itu Ustaz. dia sebagai mudhof ilaih. Baru saya tanya, kenapa majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah? Karena isim mamnu'un minas Itu sharaf. jawabannya. Karena dia isim mamnu'un minas sharaf. Makanya majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah. Cukup Bu Tika. Syukur barakallahu fiik. Bagus sekali.
Iya, rokom samaniyah 8. Bu Vivi, silakan. Iqra'i Bu Vivi rokom samaniyah. Ya Ustaz. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Bagus sekali, Masya Allah. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Boleh dibaca lagi, ulang. Aina zahaba abuki ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Ya, daknya dipanjangin Ibu ya, Baghdad. Zahaba ila Baghdad. Bagus sekali. Sahih, mumtaz. Terjemahkan Ibu. Kemana ayahmu pergi, wahai Laila? Ia pergi ke Baghdad. Betul sekali. Kemana ayahmu pergi, wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Sahih. Baik, pertanyaannya, lihat di sini. Baghdad, pada kata Baghdad, majrur, mansub, atau marfu, Ibu? Majrur dengan fathah. Iya, majrur dengan fathah. Sebab dia jadi majrur itu apa, Bu? Yang menyebabkan dia majrur? Karena didahului oleh huruf jar ila. Iya, karena didahului oleh huruf jar ila, maka dia majrur. Cuma majrurnya pakai fathah, bukan kasroh. Kenapa pakai fathah, bukan kasroh? Karena termasuk isim mamnu minas sarof. Iya, karena dia termaksud dari isim mamnu'un minas sarof. Masya Allah. Masya Allah. Sahih, Bu. Mumtaz. Cukup, Bu Vivi. Ahsanti. Baik, selanjutnya. Kembali lagi tadi yang masih salah-salah bacanya. Ke Bu Dini. Tafadoli, Bu Dini. Rokom tis'ah. Di Istanbul lah masajidi katsirotun. Masajida katsirotun. Iya, masih salah. Ulang lagi. Di Istanbul lah masajid. Tadi dulu. Di Istanbul. Masaji Istanbul tadi dulu. Boleh, Bu. Barangkali dapat ilham, Bu. Silakan. Ya, silakan. Di Istanbul masajidi katsirotun. Sekali lagi, masih salah. Di Istanbul masajida katsirotun. Iya, pertanyaan saya ini aja, Bu. Ibu salah. Salahnya ada di mana? Ibu salah dalam mengucapkan harokat pada kata masajid. Yang jadi pertanyaan saya ke Ibu, kenapa Ibu kasarkan masajidi? Apa yang menyebabkan Ibu mengkasarkan masajidi? Pertanyaan saya itu aja. Mudhof ilaih. Dari siapa? Dari Istanbul. Berarti bukan, kalau ya? Mudhof ilaih, Istanbulnya masjid. Begitu terjemahnya. Istanbulnya masjid-masjid. Gitu nggak terjemahnya? Bukan. Bukan. Terjemahnya mau bagaimana? Di Istanbul masjid-masjid kecil. Kasiroh? Dekat. Kasirotun. Banyak. Kasirotun dekat. Oh, banyak, iya. Iya, banyak. Di Istanbul masjid-masjid banyak, kan gitu ya. Di Istanbul banyak masjid, gitu kan ya. Berarti dia nyambung nggak dengan Istanbul? Kalau dicambungkan kan jadi Istanbulnya masjid-masjid banyak, kan gitu ya, Bu ya. Bagaimana ketika Ibu ingin sandarkan nih, misalnya babul baiti, apa sih babul baiti artinya? Pintu rumah. Pintu rumah, maksudnya pintunya rumah itu kan gitu ya. Berarti kan mudhof ilaih. Disandarkan Ibu karena bergabung. Pintu rumah maftuhun, terbuka. Itu namanya mudhof ilaih. Nah, sekarang coba lihat pada kata Istanbul dan masjid, Ibu. Fi Istanbul masjid, apakah diartikan di Istanbulnya masjid banyak? Gitu enggak? Enggak, berarti terpisah kan Ibu ya. Masjid tidak bergabung dengan Istanbul ya. Oh iya. Iya, karena dia terpisah, makanya dia bukan mudhof ilaih. Karena dia bukan mudhof ilaih, berarti asal isim itu bagaimana harokatnya? Masajidun. Iya, Masajidun. Iya, silakan ulang lagi.
Fi Istanbula masajidun katsirotun. Itu dia jawabannya. Fi Istanbula masajidu katsiratun. Dibaca kembali lagi, silakan. Tafadhol Ibu. Fi Istanbula masajidu katsirotun. Itu dia, Masya Allah. Fi Istanbula masajidu katsiratun. Ahsan. Terjemahkan. Di Istanbul banyak masjid-masjid. Iya, di Istanbul banyak masjid-masjid. Baru saya tanya nih, Istanbula. Dia majrur kan Ibu ya? Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena di depannya ada huruf jar. Bagus, karena ada huruf fi, huruf jar. Benar. Itu dia, majunya dengan fathah. Iya, betul. Dia maju dengan fathah karena termasuk dari mamnu' minas sharaf. Sahih. Ya, masajidu nggak bertanwin, kenapa nggak bertanwin masajidu? Mudhof. Iya, karena dia mudhof. Mudhof kan? Iya, bukan mudhof dia. Bukan mudhof. Kan kasirah depannya kata sifat. Kalau sifat berarti sifat mensifati. Oh, man'ut. Nih, Man'ut. bukan jawabannya karena dia mamnu minas sharaf. Mamnu minas sharaf nggak boleh pakai tanwin. Setelah alif lebih dari satu huruf Ibu. Oh iya, ya Allah. Iya, lupa Ibu ya. Ya, merojah lagi dulu belum berarti harus belajar lagi. Benar, itu dia jawabannya. Barakallahu fiik Bu Dini, cukup Bu Dini. Wa fiik barakallah, jazakallah. Baik, selanjutnya saya berikan dulu yang salah tadi ya. Silakan Asra Busari, silakan. Asra inda khamsata mafatihun. Salahnya salah Ibu, banyak sekali salahnya, ulang. Inda khamsatu mafatihu. Salah juga. Yang lagi, silakan terakhir baru saya kasih tahu nanti salahnya di mana. Silakan. Indi khamsatu mafatihun. Iya, sudah benar indinya. Khamsatu sudah benar, semua mafatihnya masih salah Ibu. Yang betul apa harusnya? Indi, ini kan ada ya Ibu ya. Kalau ada ya sukun, pasti Ibu harus kasahkan harokat sebelumnya. Indi khamsatu. Dia tetap khamsatu karena tidak ada huruf jar, bukan mudhof ilaih. Khamsatu mafatihu. Mafatihu, salah bukan mafatihu Bu. Mafatiha Ustaz. Iya, yang benar mafatiha Ibu, sahih. Kenapa mafatiha bukan mafatihu? Mamnu'u minas sharaf. Iya, mamnu'u minas sharaf. Nah, pertanyaannya dia majrur Ya, atau marfu, Bu? Majrur atau marfu? Kalau marfu kan dhammah Ibu ya. Kalau majrur berarti mamnu'u minas sharaf pakai fathah. Majrur lah, sudah jelas ini Ibu. Karena majurnya dia kenapa Bu? Majurnya yang menyebabkan dia majrur apa? Apakah ada huruf jar sebelumnya? Mamnu minas sharaf ya Ustaz. Iya, mamnu minas sharaf, majurnya pakai fathah. Cuma pertanyaan saya, yang menyebabkan mafatih ini majrur itu apa? Ada huruf jar sebelumnya? Enggak Ustaz. Enggak ada. Baik. Kemudian dia sebagai naat ngikutin sebelumnya juga majrur? Tidak ya, karena sebelumnya nggak majrur nih dong. Iya Ustaz. Iya. Terus kenapa dia majrur? Dia nggak ada huruf jar, bukan naat. Kenapa? Jawabannya karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Iya. Pertanyaan saya tuh ini Bu. Apa, pelan-pelan ini, yang menyebabkan isim majrur? Baik, coba Ibu jawab. Silakan Bu Sari. Apa yang menyebabkan isim majrur? Sebutkan. Yang pertama. Seluruh nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Bukan. Itu mah pertanyaannya apa saja isim mamnu minas sharaf? Yang masuk dari isim mamnu minas sharaf adalah tadi itu. Nama yang perempuan lebih dari 1 huruf. Bukan, pertanyaan saya adalah
Apa yang menyebabkan isim itu majrur, Bu? Majrur itu asal kata apa? Majrur itu harokatnya jadi kasroh, Bu, asalnya, Bu. Masih ingat, Ibu? Apa aja yang menyebabkan isim itu harokatnya yang tadinya marfu itu domah secara asalnya. Kemudian jadi majrur, Ibu. Jadi kasroh. Apa sih? Sebutkan, coba. Baik, saya tanya yang lain. Bu Hanisa, silakan dihidupkan mic-nya. Iya. Ya, saya tanya sama Ibu beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bu Hanisa, sebutkan kepada kami ya. Apa yang menyebabkan isim jadi majrur? Sebutkan. Yang pertama. Kalau diawali dari huruf jar. Bagus sekali. Kalau diawali oleh huruf jar. Bagus sekali. Kalau diawali, saya tulis nih pelan-pelan. Oleh huruf jar. Atau Jorok. Atau yang kedua. Sebagai mudhof ilaih. Bagus sekali. Sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga. Naat yang mensifati majrur. Bagus sekali. Naat yang mensifati majrur sebelumnya. Bagus. Yang mensifati majrur. Yang mensifati kata sebelumnya yang majrur gitu ya. Yang majrur juga. Atau kata yang majrur bolehlah. Naat yang mensifati kata yang majrur. Nah, ini yang menyebabkan isim menjadi majrur. Artinya, perhatikan buat semuanya. Kalau ada isim sebelumnya ada huruf jar atau zorof, maka dia majrur. Artinya berubah harokatnya dari doma menjadi kasrah. Yang kedua, kalau isim dia nggak ada huruf jar, nggak ada, tapi dia mudhof ilaih, penyambungan. Misal babul baiti, qalamu Muhammadin, begitu ya. Mudhof ilaih, maka dia majrur. Yang ketiga, kalau dia naat ngikutin kata sebelumnya yang juga majrur, maka isim itu jadi majrur. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan pertama. Biar diingat ya, dicatat ya ummahat semua, biar tidak lupa. Pertanyaan kedua masih Bu Hanisa, karena Ibu nanti giliran membaca. Bu Hanisa, pertanyaan kedua adalah tanda majrur pada isim secara asalnya itu dengan apa? Kasroh. Bagus sekali. Secara asal dengan kasroh. Pertanyaan kedua. Bagus sekali. Tanda majrur pada isim secara asal itu adalah dengan apa? Jawabannya tadi, maaf ya. Saya kasih pertanyaan gini biar ingat. Dengan kasroh. Betul. Yang kedua, yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Kapan isim itu tanda majrurnya dengan fathah? Kalau kata itu diawali dengan alif lam dan juga sebagai bukan. Pertanyaannya, kapan isim itu tanda majrurnya dengan fathah? Kan tadi jawabannya tanda majrur isim itu dengan apa tadi Bu Hanisa? Kasroh. Kasroh. Ini kan asalnya ya. Terus ya. Ada kan suatu ketika Muhammad dapatkan semuanya nih, Anissa dan Bu Hanisa dan sebagainya, semua tanda isim tanda majunya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Itu kapan terjadi? Kalau isim mamnu minas shorof. Itu dia. Kalau isim mamnu minas shorof. Jadi kalau Ummahat ditanya, misalnya saya tulis dulu, kalau isim mamnu minas shorof. Ini pertanyaannya ya. Jadi kalau Ummahat ditanya, contoh tadi ya, khamsatu mafatih. Mafatih ini majrur, marfu, atau mansub. Paham nih maksud saya pertanyaannya? Coba saya tanya Bu Hanisa. Bu Hanisa, indi khamsatu mafatihah. Ya. Pada kata mafatih di sini, dia tanda harokatnya majrur, mansub, atau marfu. Majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Karena dia mudhof ilaih. Itu dia jawabannya. Karena dia mudhof ilaih. Bukan jawabannya kenapa dia majrur? Karena mamnu minas shorof. Bukan.
Kalau itu mah pertanyaannya, kenapa dia nggak bertanwin? Karena mamnu minas sorof. Karena mamnu minas sorof nggak bertanwin. Yang ditanya adalah, kenapa kok dia majrur? Jawabannya karena mudhof ilaih. Karena menyebabkan majrur itu ada 3. Kalau ada huruf jar atau mudhof ilaih atau nat. Jawabannya karena dia mudhof ilaih. Pertanyaan berikutnya, majrurnya pada kata mafatihah kok dengan fathah bukan dengan kasroh? Kenapa sebabnya? Karena dia mamnu minas sorof. Itu dia, karena dia mamnu'un minas sorof. Silakan dibaca ulang Bu Hanisa. Lanjut aja Bu Hanisa, nanti saya balikan soal lain pada Bu Sari. Silakan dibaca Rokam Asrof. Indi khamsatu mafatihah. Jamil. Indi khamsatu mafatihah. Hasan, terjemahkan. Kunci-kunci saya ada 5. Kunci-kunci saya ada 5. Salah. Saya memiliki 5 kunci. Nah, itu dia jawabannya. Saya mempunyai 5 kunci. Nah, Masya Allah, Nyomat, banyak yang lupa ini. Qadarullah ya, Masya Allah. Saya indi khamsatu mafatihah. Indi itu saya punya 5 kunci. Bukan kunci saya ada 5, bukan. Saya punya 5 kunci. Cukup ya. Anissa, barakallahu fiik. Satu lagi Bu Anissa, 11. Silakan. Tadi kan itu yang dijawab oleh Bu Saria. Silakan. Satu lagi, Iqra'i. Al-Ka'batu fi Makkah. Bagus sekali. Al-Ka'batu fi Makkah. Masya Allah. Ulang lagi bacanya, silakan. Kenapa Bu Menik? Ustaz, Kenapa? untuk nomor 10 Ustaz. Nomor 10. Nomor Kenapa, 10 kelewatan. Untuk nomor 10 itu indi khamsatu mafatihah itu kan adat makdud ya Ustaz. Betul. Di mana makdud itu berbentuk jamak dan majrur kan? Betul. Madud itu jamak dan majrur. Iya. Jadi hukumnya memang mudhof ilaih. Iya, bagus sekali. Barakallahu fiik. Bu Menik ini hafal terus nih. Tawan sering murojaah, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Menik. Syukran nih, mengingatkan kita semua ya. Jadi untuk angka 3 sampai 10 yang sudah kita pelajari di pelajaran 19, yaitu kaidahnya adalah angka 3 sampai 10 mewajibkan ma'dud, yaitu kata yang dibilangkan setelah angkanya harus dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih dan harus kita jamakkannya, atau bisa kita bilang ma'dud pada angka 3 sampai 10 jamak dan majrur sebagai mudhof ilaih. Begitu ya Bu Menik ya? Ya Ustaz. Iya, syukran Bu Menik. Biar diingatkan tadi ya. Nah. Masya Allah. Syukran Bu Menik, Asanti. Awan. Iya, silakan Bu Hanisa tadi ulang baca nomor 11. Al-Ka'batu fi Makkah. Bagus sekali. Al-Ka'batu fi Makkah. Terjemahkan, silakan. Ka'bah di Mekah. Iya, Ka'bah ada di Mekah. Sahih. Pertanyaannya, Ka'bah di sini marfu, majrur atau mansub? Marfu. Marfu itu kan domah Bu Hanisa. Marfu Apanya itu. tadi, Ustaz? Nah, kata Makkah yang tadi baca Bu Hanisa, fimak kata marfu. Majrur. Majrur, itu dia jawabannya. Majrur, sahih. Sekarang majrurnya, kenapa dia majrur? Sebabnya apa? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar fi. Baik, pertanyaan berikutnya. Bu Hanisa, isim itu kan kalau majrur itu pakai kasroh. Ini kok pakai fathah? Kenapa? Karena kata itu isim mamnu minas sorof. Itu jawabannya. Karena dia mamnu'un minas sorof. Begitu Mahat. Dalam menjawab dari soal-soal yang tadi ya. Saya ulang nih pertanyaannya. Baik, tadi Bu Nisa jawab ya. Saya ulang. Makkah, majrur, marfu, atau mansub? Majrur. Majrur. Karena kalau marfu itu doma Mahat. Kalau mansub fathah. Cuma ini kan nggak ada yang menyebabkan dia mansub ya. Saya ulang lagi. Dia majrur, betul. Kata Bu Hanisa. Apa yang menyebabkan dia majrur, Bu Hanisa? Ada huruf jar. Ada huruf jar fi-nya, betul. Terus kenapa majrurnya kok dengan fathah? Bukannya majrur itu pakai kasrah? Apa jawabannya?
Karena dia ya isim mamnu minas sorof. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Cukup Bu Hanisa. Bagus sekali. Cukup. Barakallahu fiik. Karena dia mamnu minas sorof. Baik, kembali ke Bu Sari. Silakan Bu Sari, rokam isna asyar. 12, Ibu. Baik. Rakam isna asyar. Nah, bismillah Ibu ya. Sudah dimudahkan. Silakan. Baik. Fi hadha syari'i salasatu masajida. Itu dia. Masya Allah. Sahih. Bagus sekali, Bu. Baca lagi. Silakan. Fi hadha syari'i salasatu masajid. Masajida, betul. Salah satu masajida. Sahih. Barakallahu fiik. Mumtaz. Pertanyaannya, Bu, terjemahkan dulu Bu Sari, silakan. Fi hadza syari'i salah satu masajida. Betul, Bu. Jawabannya sahih, benar sekali. Terjemahkan. Di dalam jalan di jalan ini ada 3 masjid. Bagus sekali. Di jalan ini Masjid. Iya, di jalan ini ada 3 masjid. Nggak usah jamain 3 masjid-masjid, tidak usah. Memang kaidahnya kalau 3 sampai 10 ma'dudnya memang dijamakan, Ibu. Kan kalau 3 masjid berarti sudah banyak masjidnya, Ibu ya. Di jalan ini ada 3 masjid. Cukup begitu aja terjemahannya. Baik Bu Sari, pertanyaannya. Syari'i, Ibu kenapa majrur Bu syari'i? Tahu gak sebabnya kenapa? Karena ada fi huruf jar, Ustaz. Iya, karena ada huruf fi-nya ya, barakallahu fiik. Dan dia badal karena salah ada. Bagus sekali. Masajida, pertanyaannya Bu Sari. Masajida ini dia marfu itu domah ya. Majrur itu kasroh atau mansub, Ibu. Mansub itu fathah. Majrur. Bagus sekali. Kenapa kok dia majrur, Bu? Apa yang menyebabkan dia majrur? Salah satu masajida itu mudhof ilaih, Ustaz. Iya, karena mudhof ilaih itu majrur, Ustaz. Makanya dia majrur, betul sekali. Sekarang majrur itu kan dengan kasroh, Bu. Kenapa kok dengan fathah masajidnya? Apa jawabannya? Mamnu minas sorof. Itu, barakallahu fiik. Masya Allah. Sahih Bu Sari. Barakallahu fiik. Hasan. Karena dia mamnu'un minas sorof. Cukup Bu Sari. Masya Allah. Semoga dimudahkan Bu ya. Hasan. Bu, selanjutnya silakan. Rokam salah satu asyar. Nomor 3. Nomor 3. Silakan. Ini yang pakai nama, maaf ya. Ini pakai nama Pak Doni Setio ya. Itu siapa ya? Ini belum saya panggil karena takutnya orang lain. Bu Nina. Oh, Bu Nina. Silakan Bu Nina. Belum jawab nih, rokam 13 Bu Nina. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada itunya headsetnya. Makanya tadi saya nggak. Ya, Ustaz. Maaf Bu ya, saya nggak sebutkan namanya dari tadi karena saya takut salah, takut orang lain masuk gitu. Ada namanya. iya. Kalau maaf nih, namanya di sini ditulis Pak Doni Setio ya Nugroho, makanya. Ya, itu siapa Bu? Anak atau suami? Maaf. Anak Oh, berarti anak ya. Ya, Umu Doni. Ya. Silakan Umu Doni. Ya. Bu Nina, silakan 13. Hadat Tobibi Smuha Salah. Williamu. Titik. Baru depan udah salah. Saya kasih tahu tuh salah. Ayo. Hadat Tobibi salah tadi ya, Ustaz? Salah. Saya tanya dulu sama Ibu. Langsung aja lah saya tanya. Karena ini udah lewat jam setengah 6 ya. Langsung aja saya tanya. Tobibi kenapa kok Ibu kasrohkan? Coba. Kasrohnya kenapa, Bu? Dia majrur kenapa? Sebab majrurnya Tobib. Majrur karena ada al, Ustaz. Ada al? Bukan. Al itu bukan menjadikan isim majrur. Tadi sudah sebutkan sama Bu Nisa tuh. Isim itu jadi majrur kalau ada huruf jar. Ada huruf jar gak sebelum Tobib? Nggak ada. Yang kedua sebagai mudhof ilaih. Tobib mudhof ilaih gak, Ibu? Mudhof ilahi. Mudhof dari siapa? Mudhof ilaih dari siapa? Dari haza. Tobibi. Enggak. Dari haza. Bukan. Mudhof ilaih itu, lupa lagi kayak Bu Dina nih. Mudhof ilaih itu seperti ini, Bu. Mudhof ilaih itu seperti tadi tuh. Qalamu Muhammadin. Pulpennya Muhammad. Babul baiti. Pintu rumah. Isim ketemu isim. Kemudian misalnya sayyaratu Hamidin dan terusnya, Ibu. Ini namanya mudhof ilaih. Karena kalau diartikan pulpennya Muhammad.
pintu rumah. Sayyaratu Muhammadin, mobilnya Muhammad. Ini enggak, Bu. Bukan mudhof ilaih. Karena coba hadat tabibi, ininya dokter gitu enggak diartikannya? Enggak ya? Bukan. Enggak. Karena dia bukan mudhof ilaih, dia tidak ada huruf jar, dan dia bukan sifat mensifati sebelumnya, maka dibaca dhammah Ibu ya. Tabibu. Karena asalnya itu dhammah. Hadat tabibu Ibu yang benar. Tabibu. Ulang lagi, silakan Bu Nina. Hadat tabibus muha Ha, Williamu bukan ha Ibu, bukan ha. ismuhu Ya, ismuhu. Ya, ismuhu Williamu bagus Williamu, bagus. Wahuwa min landani ada jar ya Ustaz. Ada jar, betul. Cuma Landan mamnu minas sorof bukan? Iya Pak Ustaz. Mamnu minas sorof. Nama negara. Iya, Iya. karena nama negara. Soida mamnu minas sorof Ibu. Kalau mamnu minas sorof tanda majurnya pakai apa? Min landa? Ilandani. Milandana. Iya, min landana. Lani kan ada Milandana. Iya, karena tanda majunya dengan fathah Ibu ya. Manandana. Terus Fathah. wadzalika. Milandana wadzalikas muhu Ya. Luis Luis ya. Luis nama ya Pak Ustaz Luis. Iya, memang baru ini baru. Luis itu nama orang. Luisu, Luisa, Luisun, Luisin. Apa? Luisu, bagus sekali. Terus? Wahuwa min barisa. Iya, wahwa min barisa. Min barisa, sahih barisa. Paris. Asan, bagus sekali Paris. Boleh dibaca ulang Bu? Silakan Bu Nina. Silakan. Hadat tabibus muhu Williamu wahuwa min landana wadalikas muhu Luisu wahuwa min barisa. Nih, sahih. Barakallahu fiik. Bagus. Hadat tabibu ismuhu atau hadat tabibu ismuhu Williamu wa huwa min Landana wa dzalika ismuhu Luisu wa huwa min Barisa. Sahih. Terjemahkan Ibu. Bagus sekali. Dokter ini namanya William. Dan dia dari London. Iya. Dari London. Iya, London, betul. Dan itu namanya Louis. Dan dia dari Paris. Bagus sekali. Dan itu namanya Louis dan dia dari Paris. Sahih Bu, barakallahu fiik. Sahih. Williamu. Ya, ini mau minas sorof atau bukan Bu? William. Nama lelaki ya, Iya. Nama ajam ya, nama ajam. Mamnu minas sorof. William. Ya, Landan. Majrur, marfu atau mansub Bu? Landan. Majrur. Kenapa kok majrur? Apa yang menyebabkan majrurnya? Majrur ini ada fathah Pak Ustaz. Iya, majurnya dengan fathah. Bukan majurnya, kenapa dia majur? Karena ada min. Baru ada ditanya. min, ada huruf jar. Ada huruf jar, makanya dia majrur. Majurnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah bukan dengan kasroh? Karena mamnu minaso. Karena majrur dengan fathah. Ya. Iya. Min baris. Baris dia majrur marfu atau mansub? Majrur. Majrur. Karena dengan fathah. Iya, dengan fathah mamnu minas sorof. Majurnya karena ada min Ibu ya, dan dia dengan fathah karena mamnu minas sorof ya. Begitu Bu Nina ya, barakallahu fiik. Nanti dilanjut lagi insya Allah. Iya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik Bu Nina. Baik Ummahat, karena sudah mau maghrib waktunya, sampai sini dulu aja ya. Insya Allah dilanjutkan lagi latihan ini ya, untuk Ummahat nanti latihan-latihan lagi membaca gundul insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, dimurojah lagi kembali Ummahat di rumah masing-masing.
Semoga Allah mudahkan kita kembali bertemu di pekan berikutnya, dan semoga Allah tetapkan umat istiqomah dan senantiasa kemudahan di dalam belajar ilmu bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saja, jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.